Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Dr. Haji Deden Komar Priyatna, ST.SIPMM, CHRA, selaku Rektor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winayati. Yang terhormat, Ibu Dr. Hajah Wina Roswina, SEMM, CPM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winayati. Yang terhormat Bapak Dodi Tisna Amijaya, SEMM, selaku Ketua Kaprodi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winayati. Dan yang terhormat Ibu Nining Harnani, SPDMM, selaku dosen pembimbing magang. Perkenalkan, nama saya Neta Sugiarti dengan NPM 4122-43211-0429. Di sini saya akan memaparkan hasil laporan magang dengan judul Sistem Pengelolaan Administrasi pada bagian Minimarket KPRI SMP Negeri 13 Bandung yang berada di Jalan Mutiara nomor 15. Di sini ada beberapa pemaparan yang akan saya bahas, di antaranya yang pertama, latar belakang, profil organisasi dan aktivitas magang, analisis, kesimpulan, saran, dan refleksi diri. Pertama, di sini mengenai pendahuluan, di mana latar belakang pada laporan magang ini yaitu perkembangan teknologi informasi, mentransformasi teknologi pengelolaan administrasi organisasi dengan menghadirkan efisiensi, akurasi, dan keberlanjutan. Teknologi seperti cloud dan sistem terintegrasi menggantikan metode manual, mempercepat pengelolaan data, meningkatkan transparansi dan pengurangan kesalahan meskipun masih menghadapi tantangan biaya dan keterampilan SDM. Administrasi terstruktur sangat penting bagi operasional organisasi termasuk pada Minimarkop KPRI SMP Negeri 13 Bandung, di mana masih terdapat kendala seperti pencatatan keuangan, MOU, data kehadiran, dan stock of name yang masih menggunakan pencatatan manual, sehingga rentan akan human error. Praktikan mengangkat masalah ini dalam laporan magang yang berjudul Sistem Pengelolaan Administrasi pada Bagian Minimarket KPRI KW SMP Negeri 13 Bandung untuk mencari solusi dan menertibkan administrasi. Yang selanjutnya mengenai profil organisasi dan aktivitas magang, yaitu ada Sejarah Koperasi Pegawai Republik Indonesia atau KPRI KW. Koperasi Pegawai Republik Indonesia atau KPRI Kesejahteraan Warga SMP Negeri 13 Bandung itu didirikan dengan tujuan utama, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan keseluruhan anggota yang terdiri dari guru dan staf sekolah. KPRI ini berperan sebagai wadah ekonomi kolektif yang didirikan berdasarkan prinsip koperasi, yaitu keadilan sosial dan solidaritas. Sejak berdirinya koperasi ini, terus berupaya memberikan berbagai layanan dan program yang bermanfaat bagi anggotanya, termasuk simpan pinjam, penyediaan barang kebutuhan sehari-hari, serta pengelolaan dana untuk keperluan kesejahteraan. Dalam menjalankan operasionalnya, KPRI Kesejahteraan Warga dikelola secara profesional oleh pengurus yang dipilih melalui mekanisme musyawarah, dan setiap anggota memiliki hak yang setara dalam pengambilan keputusan. Nah, di sini untuk KPRI sendiri itu memiliki visi, misi, dan moto, di mana visinya sendiri yaitu mewujudkan koperasi sebagai wadah mensejahterakan keseluruhan anggota melalui pelayanan yang optimal dan akuntabel. Di sini terdapat 4 misi. Yang pertama yaitu meningkatkan profesionalisme pengelolaan KPRI SMP 13 Bandung. Yang kedua, membantu anggota dalam memenuhi kebutuhan dengan layanan yang prima. Yang ketiga, menjalankan kegiatan usaha koperasi secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Dan yang keempat, membangun dan memelihara kemitraan dengan pihak lain yang mendukung pengembangan koperasi. Lalu terdapat motonya, yaitu berkembang dan sejahtera bersama anggota. Berikutnya ada tugas pokok dan fungsi bagi pengurus dan juga pengawas, di mana menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992
Tugas pengurus koperasi meliputi yang pertama memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru, lalu yang kedua memutuskan pemberhentian anggota sesuai ketentuan dalam anggaran dasar. Lalu yang ketiga, melakukan tindakan dan upaya untuk kepentingan dan kemanfaatan koperasi. Yang keempat, mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan. Yang kelima, memberikan keputusan terakhir dalam kepengurusan. Dan yang keenam, memimpin, mengkoordinasi, dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas pengurus dan karyawan lainnya. Lalu ada tugas pokok dan fungsi pengawas koperasi. Yang pertama yaitu melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi. Yang kedua, meneliti catatan dan pembukuan koperasi. Yang ketiga, memberikan koreksi, teguran, dan peringatan kepada pengurus. Yang keempat, membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasan kepada rapat anggota. Dan yang kelima, mengevaluasi kinerja pengurus dalam 1 tahun. Apabila ada kinerja pengurus yang terus menurun, itu akan nantinya diadakan rapat kembali bersama anggota. Bagaimana keberlanjutan pengurus tersebut ke depannya. Selanjutnya ada struktur organisasi Koperasi Pegawai Republik Indonesia atau yang disingkat menjadi KPRI KW SMP Negeri 13 Bandung. Di mana untuk rapat anggota atau anggota koperasi sendiri di sini memiliki hak penuh atau hak paling tertinggi dalam koperasi. Di sini terdapat garis komando dan garis koordinasi, di mana di bawah rapat anggota itu terdapat pengurus yang dipilih oleh anggota koperasi itu sendiri. Di mana pengurus sendiri itu diketuai oleh Ibu Erma Agustini SPDMM dan disekretarisi oleh Ibu Cucu Nurlianti MPD dan juga bendaharanya yaitu Ibu Ani Suhaini SPD. Nah, di sini untuk yang berwarna hijau itu ada garis koordinasi dan juga garis komando yang dimana pembinanya sendiri yaitu Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 13 Bandung yaitu Ibu Khairawati SPD MMPD. Dan juga badan pengawas ada ketua, anggota 1 dan anggota 2. Untuk ketuanya sendiri yaitu Ibu Irma Suryanti SPD dan dianggotai ada anggota 1 dan juga anggota 2. Untuk garis komando sendiri, di bawah pengurus, itu ada dua unit usaha yang dijalankan di Koperasi Pegawai Republik Indonesia sendiri, yaitu ada yang pertama unit usaha simpan pinjam yang dimanajeri oleh Ibu Ani Suhaini SPD, dan juga unit usaha minimarket yang dimanajeri oleh Ibu Cucu Nurlianti MPD. Nah, di sini ada beberapa aktivitas magang yang saya laksanakan. Ada beberapa tahapan yang dilalui oleh praktikan dalam menjalankan aktivitas magang tersebut, di mana yang pertama yaitu tahap persiapan. Praktikan membuat laporan proposal, praktikan membuat proposal permohonan magang untuk mendapatkan surat pengantar magang. Ini diajukan kepada Dekan Universitas Winaya Mukti untuk mendapatkan surat pengantar yang nantinya diajukan kepada instansi koperasi. Nah, apabila surat pengantar ini sudah di-ACC oleh pengurus atau ketua koperasi sendiri, maka ketua koperasi atau koperasi itu sendiri mengeluarkan surat balasan magang yang dimana menyatakan bahwa praktikan diterima di tempat magang tersebut. Lalu yang kedua, tahap pelaksanaan, di mana praktikan melaksanakan kegiatan magang itu selama 3 bulan, terhitung sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan 30 Desember 2024. Praktikan juga bekerja mulai dari hari Senin sampai dengan Jumat, pukul 7.00 sampai dengan 15.00 mengikuti jadwal kegiatan sekolah, yang dimana pada hari Sabtu dan Minggu praktikan libur. Lalu yang ketiga itu tahap laporan, di mana praktikan diwajibkan untuk membuat laporan magang dan juga logbook harian sebagai bukti telah melaksanakan kegiatan magang. Laporan magang dan logbook harian ini ditujukan kepada Universitas Winaya Mukti.
Selanjutnya ada bidang pekerjaan yang dilakukan oleh praktikan. Ada beberapa bidang pekerjaan yang dilakukan oleh praktikan, di antaranya yang pertama itu melakukan pencatatan pendapatan harian, yang kedua melakukan pembayaran barang konsinyasi kepada mitra yang bekerja sama, yang ketiga melakukan stok opname barang baik harian untuk makanan dan minuman, ataupun bulanan dan tahunan untuk atribut dan PSAS, begitupun barang lainnya. Lalu yang keempat, melakukan pendataan mengenai barang yang habis untuk belanja mingguan. Yang kelima, memfotokopi berkas-berkas dan file yang dibutuhkan oleh siswa, guru, dan pengurus. Yang keenam, mengarsipkan nota-nota pembayaran, baik konsinyasi maupun non-konsinyasi. Lalu yang ketujuh, mereka pendapatan harian, baik untuk mingguan ataupun bulanan pada Microsoft Excel. Bidang pekerjaan ini praktikan lakukan selama magang di Koperasi KPRI SMP Negeri 13. Di sini praktikan bidang pekerjaan ini dari nomor 1 sampai dengan 7 itu saling berhubungan atau saling berkaitan, di mana praktikan itu mencatat pendapatan harian itu dari barang-barang yang terjual atau barang-barang yang laku. Lalu praktikan juga melakukan pembayaran konsinyasi kepada mitra yang bekerja sama sesuai dengan barang-barang yang sudah habis. Juga praktikan melakukan stok opname setiap harinya untuk makanan dan minuman untuk melihat seberapa banyak penjualan atau seberapa banyak produk yang laku pada hari itu. Juga praktikan melakukan pendataan untuk barang yang habis. Praktikan melakukan pendataan untuk barang yang habis ini yang nantinya disetorkan kepada pengurus untuk belanja mingguan. Juga praktikan memfotokopi berkas dan file-file yang dibutuhkan oleh siswa dan pengurus sesuai dengan kegiatan yang ada di sekolah. Juga praktikan mengarsipkan nota-nota pembayaran yang konsinyasi tadi, praktikan arsipkan dan disatukan berdasarkan jenis-jenis makanannya. Selain itu juga praktikan inisiatif untuk mereka pendapatan harian atau mingguan ataupun bulanan pada Microsoft Excel, dikarenakan pencatatan harian itu masih menggunakan pencatatan manual sehingga kita tidak tahu pendapatan harian itu menurun atau meningkat. Oleh karena itu, praktikan secara inisiatif melakukan perekapan pada Microsoft Excel itu untuk melihat penjualan itu menurun atau meningkat. Lalu selanjutnya, itu mengenai analisis, di mana ada beberapa kendala yang praktikan hadapi selama melaksanakan magang. Yang pertama itu praktikan mengalami kendala pada mesin fotokopi, di mana mesin fotokopi yang digunakan itu sudah terlalu tua dan lama, mengakibatkan banyaknya kerusakan pada mesin fotokopi tersebut, seperti penggantian spare part, sehingga tidak jarang membuat kertas banyak terbuang dan tidak bisa terpakai lagi. Terutama jika siswa memfotokopi lembar soal dalam jumlah yang banyak, itu bisa memakan waktu. Nah, pada kendala mesin fotokopi ini sudah terlalu banyak spare part yang diganti, sudah terlalu banyak servis pada mesin fotokopi, sehingga mengakibatkan paper jam pada mesin fotokopi yang mengakibatkan banyaknya kertas yang tidak terpakai kembali, dan juga waktu yang ditempuh atau waktu tunggu siswa itu mengakibatkan lebih lama. Lalu yang kedua itu kendala pada mesin printer dan juga komputer, di mana mesin printer ini sudah terlalu banyak diservis sehingga mengakibatkan tinta itu tidak keluar dan hasil printer itu menjadi hijau. Karena pada saat awal membeli printer itu membeli printer yang second, bukan printer yang baru. Begitupun pada komputer, di mana komputer yang digunakan itu harus diupdate software-nya agar tidak mengalami keterlambatan dalam membuka jendela file ataupun membuka internet. Lalu yang ketiga, itu kendala pada mitra yang bekerja sama, di mana terhitung ada beberapa mitra yang pertama itu mengirimkan barang tidak sesuai dengan nota, juga mitra yang mengirimkan barang itu tidak dengan atau tidak disertai dengan nota. Yang ketiga itu pengambilan dari mitra sendiri selalu melewati jam yang sudah ditentukan. Itu merupakan kendala pada mitra yang bekerja sama karena apabila tidak disertai dengan nota, praktikan sangat sulit untuk menyinkronkan antara barang yang dikirim dan juga barang yang ada pada yang dikirim pada hari itu.
Lalu yang kedua itu mengenai pengambilan yang tidak sesuai dengan jamnya mengakibatkan praktikan keterlambatan dalam melakukan perekapan harian. Selanjutnya ada cara mengatasi kendala, di mana ada dua cara. Yang pertama itu diharuskan melakukan pembaharuan barang. Praktikan berharap kepada para pengurus untuk melakukan pembaharuan barang, terutama pada barang-barang seperti mesin fotokopi, mesin printer, dan juga komputer. Karena sebetulnya fasilitas yang dimiliki oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia itu cukup mumpuni dalam pelaksanaan pekerjaan. Akan tetapi perlunya dilakukan pembaharuan ini agar menjadi lebih cepat terselesaikan dan agar lebih bisa menghemat waktu. Lalu yang kedua itu membuat pembaharuan MOU. Membuat pembaharuan MOU ini diharapkan untuk dilakukan setiap tahunnya karena akan ada beberapa tata cara, akan ada beberapa tata tertib yang harus diperbaharui setiap tahunnya. Mengingat ada beberapa mitra atau beberapa yang bekerja sama dengan koperasi itu selalu akan ada kendala, selalu akan ada ketidaktertiban dalam bekerja sama sesuai dengan MOU yang sebelumnya ditetapkan oleh koperasi. Berikut merupakan kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan sendiri, ada 3 kesimpulan yang praktikan simpulkan. Yang pertama itu perlengkapan kerja yang kurang memadai, seperti mesin fotokopi tipe lama, printer yang sudah terlalu banyak diservis, dan juga komputer yang harus melakukan update software versi yang terbaru. Selain itu, minimnya tindakan dari pelanggaran yang dibuat oleh mitra mengakibatkan mitra berbuat sesuka hati dan tidak menaati peraturan yang sudah tertera pada MOU. Lalu yang kedua, itu pentingnya melakukan pembaharuan pada barang elektronik yang sering digunakan, agar pekerjaan dapat terselesaikan dengan cepat. Dan yang ketiga, pentingnya membuat pembaharuan peraturan pada MOU setiap tahunnya agar mitra tidak bertindak sesuka hati, karena sudah tertera pada MOU yang sudah ditandatangani oleh para mitra. Dengan adanya MOU itu, para mitra tidak bisa berkutik apabila ada pelanggaran, itu bisa ditindak langsung oleh pengurus. Di sini ada beberapa saran yang praktikan harap bisa menjadi perhatian untuk kedepannya. Saran untuk tempat magang sendiri yaitu ada yang pertama, modernisasi teknologi dan infrastruktur, di mana KPRI seharusnya itu mengganti atau memperbaharui perangkat kerja seperti mesin fotokopi, komputer yang sudah tua, dan peralatan modern untuk meningkatkan efisiensi kerja. Lalu yang kedua yaitu ada pengelolaan mitra yang lebih efektif. Pengelolaan mitra yang lebih efektif itu di mana KPRI harusnya melakukan pembaharuan dan juga penegasan pada MOU dengan mitra, termasuk ketentuan terkait mengenai pengiriman barang, penyertaan nota, dan juga sanksi apabila terjadi pelanggaran, dan juga menyediakan pelatihan atau sosialisasi bagi mitra untuk memahami aturan yang berlaku demi kelancaran kerjasama. Lalu yang ketiga ada pengembangan SDM, di mana KPRI memberikan pelatihan yang berkala kepada karyawan tentang teknologi terbaru seperti penggunaan software keuangan dan juga pengelolaan stok yang berbasis digital, dan meningkatkan keterampilan layanan bagi karyawan yang berinteraksi langsung dengan siswa, guru, ataupun dengan mitra. Lalu yang keempat yaitu ada sistem pengawasan dan evaluasi, di mana mengembangkan sistem pengawasan internal untuk memantau pelaksanaan operasional sehari-hari, terutama dalam administrasi dan pengelolaan stok, juga mengadakan evaluasi secara berkala, menilai kinerja koperasi dan juga kepuasan anggota. Lalu yang selanjutnya yaitu ada peningkatan lingkungan kerja. Peningkatan lingkungan kerja ini di mana KPRI menciptakan suasana kerja yang lebih nyaman dan menyediakan fasilitas tambahan seperti ruang istirahat karyawan,
yang memadai dan juga mendorong budaya kerja yang terbuka, di mana karyawan dapat memberikan masukan untuk memperbaiki operasional koperasi. Dan juga ada saran untuk program studi manajemen Universitas Winaya Mukti, yaitu yang pertama meningkatkan kolaborasi dengan tempat magang, di mana program studi menjalin kerjasama yang lebih erat dengan instansi tempat magang untuk memastikan mahasiswa mendapatkan pengalaman praktis yang relevan dengan bidang studi. Lalu yang kedua, peluang penelitian terapan. Peluang penelitian terapan ini di mana program studi lebih mendorong mahasiswa untuk melakukan penelitian terapan selama magang, seperti menganalisis efektivitas sistem administrasi atau mencari solusi atas masalah operasional yang di tempat magang, juga memberikan penghargaan kepada mahasiswa yang berhasil mengusulkan dan menerapkan inovasi yang memberikan dampak positif bagi tempat magang. Di sini ada refleksi diri. Selanjutnya yaitu mengenai refleksi diri, di mana selama melaksanakan magang, praktikan mendapatkan banyak pengalaman yang berharga dan sangat berguna bagi praktikan, terutama untuk kedepannya di dalam dunia kerja. Di antaranya yang pertama, praktikan belajar untuk bekerja secara sistematis dan teliti. Pengalaman ini memberikan pemahaman yang mendalam mengenai pentingnya administrasi yang rapih dan efisien dalam mendukung operasional organisasi. Lalu yang kedua, praktikan belajar menghadapi kendala dan mencari solusi yang efektif, di mana praktikan dalam menghadapi kendala ini, praktikan dituntut untuk berpikir kreatif dan mencari solusi agar masalah cepat terselesaikan. Lalu yang ketiga, praktikan belajar untuk bekerja sama dengan tim dan supervisor untuk mencari solusi terbaik, seperti melakukan pengecekan manual dan juga menyusun laporan kendala secara terstruktur. Pengalaman ini mengajarkan praktikan mengenai pentingnya komunikasi yang jelas dan penegakan aturan dalam hubungan kerjasama. Lalu yang keempat, praktikan mengenal pentingnya kerjasama tim dan keterampilan interpersonal, di mana praktikan ini bekerja sama dengan tim selama ada kendala dan juga ada masalah yang harus dihadapi. Baiknya seperti apa apabila praktikan sudah tidak menemukan solusi. Lalu yang kelima, praktikan belajar bagaimana menghadapi komplain dengan sikap profesional, menyelesaikan konflik, dan serta membangun hubungan kerja yang baik. Di mana ini praktikan belajar juga menghadapi komplain dari orang tua, dari guru, dari siswa, ataupun dari para mitra yang bekerja sama dengan koperasi. Selain itu, praktikan juga belajar untuk lebih sabar, teliti, dan bertanggung jawab dalam setiap tugas yang diberikan. Praktikan juga semakin memahami bahwa kesuksesan dalam bekerja tidak hanya ditentukan oleh kemampuan teknis, tetapi juga oleh sikap, kerjasama, dan kemampuan beradaptasi terhadap situasi yang berbeda. Dengan pengalaman ini, praktikan berharap dapat terus mengembangkan diri dan memberikan kontribusi yang lebih besar di masa depan. Berikut ada beberapa lampiran kegiatan magang yang praktikan lakukan selama magang. Di sini ada kegiatan praktikan, yaitu pencatatan pendapatan harian, mengarsipkan nota-nota, membuat laporan keuangan, dan juga memprint laporan keuangan apabila diperlukan. Yang selanjutnya yaitu alat-alat mendukung pekerjaan, yaitu ada mesin fotokopi, mesin printer, dan juga mesin komputer. Yang selanjutnya ada berkas pendukung selama pekerjaan, yaitu nota pembayaran dan juga perubahan MOU. Praktikan mendapatkan izin dari pengurus untuk merubah beberapa poin dalam MOU atau menambahkan poin-poin MOU agar para mitra yang bekerja sama itu lebih tertib dalam bekerja sama dengan koperasi dan juga tidak ada para mitra yang melanggar. Praktikan berharap untuk kedepannya tidak ada para mitra yang sesuka hati dalam menjalankan kerjasama dengan koperasi apabila sudah terdapat MOU. Yang selanjutnya itu ruang kerja selama praktikan melaksanakan magang di KPRI SMP Negeri 13 Bandung.
Ya, baik. Mungkin sekian yang dapat praktikan sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perilaku. Praktikan ucapkan terima kasih. Maaf sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.